Pada tanggal 13 November 1985, gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia memuntahkan seluruh isinya setelah 69 tahun tak pernah meletus. Meskipun mendapat peringatan 2 bulan sebelum bencana terjadi, pemerintah gagal mengevakuasi dan melindungi warganya. Dari semua desa yang terdampak erupsi, dampak yang paling parah diderita oleh warga kota Armero di mana letusan itu menewaskan lebih dari 20.000 orang dari total populasi 29.000 jiwa. Bencana ini terjadi pada pukul 9 malam waktu setempat, ketika gunung berapi mulai mengeluarkan campuran abu panas dan lava yang agresif. Ketika gunung berapi Nevado del Ruiz meletuskan lava, ia melepaskan gletser dan salju yang meleleh. Air kemudian mengalir ke bawah gunung berapi membawa batu dan tanah ke tepi sungai. Lahar berlari ke desa-desa dengan kecepatan yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai 13 mil per jam, menghancurkan apa saja yang dilaluinya selama perjalanannya menuju pemukiman warga. Saat arus laharnya mencapai kota Armero di Tolima, meluluh lantakan semua isi kota serta merenggut sekitar 70% nyawa penduduknya. Peristiwa dahsyat itu dikenal sebagai tragedi Armero. Omaira Sanchez Garzón, gadis kecil berusia 13 tahun menjadi salah satu korban meninggal dalam peristiwa dahsyat ini. Omaira lahir pada 28 Agustus 1972, dari orang tua Alvaro Enrique dan Maria Aleida. Pada malam ketika lahar menghantam Armero, Omaira tengah berada di rumahnya bersama ayah, saudara laki-laki, dan bibinya, sementara ibunya berada di Bogota dalam perjalanan bisnis. Ketika malam telah menyelimuti kota Armero, mendadak mereka terbangun ketika semburan lumpur vulkanik menghantam rumah mereka, dan dalam sekejap Omaira terperangkap di bawah reruntuhan itu. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat dan sukarelawan telah berada di tempat kejadian. Mereka melihat melalui reruntuhan ketika Omaira berhasil mengulur-ulurkan tangannya di atas air, menandakan bahwa dia ada di sana dan masih hidup. Tim penyelamat lantas bergegas membantunya, tetapi menyadari situasi yang tidak menguntungkan dialami oleh gadis malang itu. Omaira terjebak dan tidak bisa bergerak, karena kakinya tertimbun material hingga pinggang. Tim penyelamat pun tidak mungkin bisa mengangkat tubuhnya, karena akan mematahkan kakinya gadis kecil itu. Para relawan mengangkat tubuh bagian atas Omaira sebisa mungkin. Kemudian, mereka menempatkan kayu di sekelilingnya untuk bisa dipegangi oleh gadis itu, dan memberikan ban untuk menutupi tubuhnya agar dia tetap mengapung. Ketika para penyelam tiba di lokasi, mereka menemui apa yang ditakuti semua orang. Kaki Omaira tertekuk dan terperangkap di bawah dinding bata sementara bibinya, yang telah tenggelam masih menempel di antara kedua kakinya. Selama proses evakuasi dilakukan, Omaira dengan semangat terus bernyanyi saat seorang jurnalis Jerman, Santa Maria Barragan mewawancarainya. Sembari menjawab pertanyaan saat diwawancarai, mereka memberinya permen dan minum. Akibat kelelahan yang dahsyat, membuat kesadaran Omaira melemah. Pada hari ketiganya terjebak dalam air, gadis itu mulai berhalusinasi dan berkata kepada wartawan, "Saya tidak ingin terlambat ke sekolah." Selain itu, akibat terlalu lama terendam dalam air dan tekanan puing-puing menyebabkan mata merah Omaira semakin lama semakin tampak menghitam. Sebelum Omaira dinyatakan meninggal, para sukarelawan terutama petugas pemadam kebakaran, mencoba mencongkel dan mengangkat gadis itu. Pada saat mereka mencoba mengangkat tubuh bibinya dengan tali yang tergantung di helikopter, mereka hanya bisa membebaskan beberapa inci tubuh Omaira. Ia benar-benar tak bisa diselamatkan. Fotografer Frank Fournier yang mengambil foto terkenal Omaira, tiba di lokasi hanya beberapa jam sebelum gadis itu meninggal. Sebuah publisitas yang menggambarkan kegagalan pemerintah Kolombia. Omaira Sanchez Garzón dinyatakan meninggal pada 17 November 1985,
Pada pukul 9.45 waktu Kolombia, dengan kondisi yang masih terhimpit di antara reruntuhan bangunan dan tangan bibinya,